الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. An Sauban dari Sauban radhiyallahu ta'ala anhu qala berkata Sauban qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa takaffala yang menanggung li untuk aku, yang berani menanggung li untuk aku, Allah ya salah untuk menanggung untuk tidak minta anna sama manusia syai'an sesuatu apapun. Wa atakafalu, nah man siapakah, nah ini pertanyaan. Man siapakah takafala yang mau menanggung li untuk aku, Allah yas'ala untuk tidak meminta an-nasa manusia syai'an apapun, wa atakafalu dan aku akan menanggung lahu baginya bil jannati untuk masuk surga. Faqultu maka aku berkata Sauban, ana saya siap. Maka adalah Sauban la yas'alu tidak meminta ahadan seorang pun syai'an sesuatu apapun. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Jadi kalau di antara apa itu janjinya baginda Nabi itu kepada orang yang mau berjanji kepada baginda Nabi untuk tidak minta kepada manusia apapun, maka baginda Nabi akan menjadikan dia masuk surga. Begitu mendengar begitu, Sauban langsung mengatakan, saya siap Rasulullah. Maka akhirnya yang diamalkan Sauban selama hidupnya adalah dia tidak pernah meminta apapun kepada siapapun. Tidak pernah minta apapun kepada siapapun. Yang diamalkan. Karena sudah pernah berjanji kepada baginda Nabi, janji setia, yaitu untuk tidak minta kepada siapapun. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Sahabat ini bedanya begini ini, kalau sudah janji itu ya terus diamalkan sampai mati. Jadi orang-orang zaman sekarang ini sudah janji, kalau sudah tidak ada orang ya malah mengingkari janjinya sendiri. Zaman sekarang ini zaman susah, sulit cari orang yang amanah, itu susah, betul-betul susah. Saking jarangnya. Wa Nabi Bishr dabi Abi Bishr Qabisah bin Mukhariq. Qabisah bin Mukhariq radhiyallahu taala anhu qala berkata Qabisah, tahammaltu aku menanggung hamalatan tanggungan. Wa ataitu maka aku datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asalhu aku minta fiha di dalam membayari tanggungan-tanggunganku. Jadi biasanya kalau ada orang ada permasalahan, maka dia mengatakan sudah rukun aja, nggak usah bermasalah, aku yang nanggung ini, nah gitu loh, aku yang nanggung ini, tak kasih sekian ya aku tanggung. Ya, dia nanggung seperti itu, dia orang seperti itu boleh terus keberatan, nggak bisa mau bayar, makanya minta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena dia itu berbuat begitu karena untuk kebaikan. Qala maka bersabda baginda Nabi Muhammad SAW, akan berdirilah hatta ta'tiyana sehingga mendatangi kami as-sadaqatu sedekah. Wa na'muru maka kami akan memerintahkan laka untuk kamu biha diberi sedekah. Qala kemudian baginda Nabi bersabda, ya Qabisah wahai Qabisah. Baginda Nabi mengatakan, di sini aja kamu. Di sini aja nanti kalau ada datang sedekah tak kasihkan kamu. Qala kemudian baginda Nabi berkata, ya Qabisah wahai Qabisah, innal mas'alata sesungguhnya meminta-minta iku la takhilu tidak halal illa li ahadin kecuali bagi seseorang, illa li ahadi salasatin kecuali bagi salah satu 3 orang, rajulun yaitu seorang laki-laki tahammala yang menanggung hamalatan suatu tanggungan, fahammalat maka fahallat maka boleh lahu baginya al mas'alatu meminta hatta yusibah dia sehingga dia mendapatkan permintaannya. Semuanya musiku kemudian dia menahan dari minta-minta kalau sudah mendapatkan. Walajulun dan seorang laki-laki aswabadhu yang mengenai dia jaihatun kemelaratan, istahad
Jaihatun satu musibah, jaihah. Jaihatun satu musibah. Ya. Satu musibah, satu kerugian, pailit itu. Istahat yang merugikan apa jaihah, malahu harta dia. Fahalat maka boleh lahu baginya al-masalatu minta. Hatta yusibah sehingga dia mendapatkan permintaannya, hatta yusibah sehingga dia mendapatkan kiwaman, yaitu harta yang cukup untuk mencokong hidup dia, min aisin dari kehidupan, harta yang cukup untuk menyokong min aisin dari kehidupan. Qala atau baginda Nabi berkata sidadan, yaitu sama saja artinya dengan kiwaman, yaitu harta yang dapat menutupi kebutuhan dia, min aisin dari kehidupan. Warajulun dan seorang laki-laki asabathu yang mengenai dia faqatun kemelaratan, hatta yaqula salah satun min dawil hijja min qaumihi, hatta yaqula sehingga berkata salah satun 3 orang min dawil hijja dari orang yang dapat dari orang yang punya akal, min qaumihi dari kaumnya, laqad asabat subutlah telah mengenai fulanan fulan faqatun satu kemelaratan. Fahalat maka boleh lalu baginya al-masalatu minta, ada yusibah sehingga dia mendapatkan kiwaman, harta yang dapat menegakkan dia min aisin dari kehidupan, menyokong dia dari kehidupan. Jadi 3 orang. Qala atau beliau bersabda sidadan yang dapat menutupi atau menegakkan dia min aisin dari kehidupan. Ini 3 orang yang diperbolehkan untuk minta. Pertama kali orang yang menanggung satu tanggungan, yang kedua kali orang yang bangkrut sehingga sampai dia itu jadi tidak bisa bangkit lagi, maka. Dan yang ketiga adalah seorang yang kemelaratan, yang dikatakan oleh 3 orang yang mempunyai akal dari kaumnya, si fulan telah kemelaratan. Nah, sampai 3 orang berkata seperti itu, baru boleh dia itu minta. Fama siwahunna maka perkara siwahunna yang selain itu, perkara siwahunna selain itu, karena menanggung, karena kebangkrutan, karena kefakiran, kemelaratan, minal masalati dari permintaan, ya qabisatu wahya qabisah, suhtun adalah haram, ya kuluha yang memakan haram itu sahibuha orang yang sahibuha orang yang mengamalkannya, suhtan haram, ya kuluha yang memakan haram itu sahibuha suhtan dengan haram juga, rawahu Muslim. Permintaan itu kalau selain 3 perkara tadi itu adalah tidak boleh. Kalau memaksa terus langkah minta saja, maka itu adalah perbuatan haram yang dia makan perkara haram. Wallahu a'lam. Ini nanti kalau urusan ini dilihat lagi ke fikih, maksudnya para ulama dibandingkan dengan hadis-hadis yang lain. Tapi ini yang jelas ini menunjukkan bahwa bagaimana baginda Nabi itu sangat berat melihat orang-orang kok meminta-minta, orang Islam meminta-minta itu, dan betul-betul baginda Nabi itu berat. Kalau tidak betul-betul terpaksa, jangan sampai meminta. Al-hamalatu maknanya hamalah bifathil ha'i dengan fathahnya, ayyaqa'a yaitu bila mana terjadi kitalun satu permusuhan, wanahmu dan semacamnya, bainal fariqaini di antara 2 golongan, wa yuslihu mangka memperbaiki hubungan keduanya, yang salon seseorang, bainahum di antara mereka, alamalan atas harta yatahammul yang dia tanggung, wa yaltazimuhu dan dia wajibkan penanggungan harta itu ala nafsihi untuk diri sendiri, demi supaya mereka itu mau islah, tidak berantem. Wal jaihah dan jaihah, al afatu adalah
musibah tusibu yang mengenai malal insan, harta seseorang. Mungkin kalau hartanya itu berupa sawahnya enggak panen sehingga dia mendapati kerugian atau dia dari kemelaratan. Kalau hartanya itu ternak, habis semua ternaknya. Ada apa saja. Wal kiwam dan mana kiwam bikasil qaf dan kasl qaf. Fathah dan fathahnya qaf bisa dibaca kiwam, bisa dibaca qawam. Huwa kiwam adalah ma yaqumu, harta yang dapat berdiri bihi dengan harta itu. Amrul insan yang dapat menyelesaikan ya. Ma harta yaqumu kamu dapat menyelesaikan, yang dapat selesai bihi dengan harta itu. Amrul insan urusan manusia. Min malin daripada harta wa nahwi dan selainnya. Jadi perkara-perkara yang untuk menyelesaikan urusan manusia dalam kehidupan itu namanya qiyam atau qawam. Wasidat dengan dan sidat bikasri sin kasrnya sin, ma adalah perkara yasuddu yang dapat menutupi hajatal mu'wizi, hajatnya orang yang melarat ya. Akhirnya orang fakir, wayakfi dan mencukupinya. Wal faqah dan faqah, al faqru adalah fakir. Wal hija al aqlu adalah akal. Wa an Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, laisal miskin, tidaklah orang miskin, alladzi yatufu 'alan nasi, adalah orang yang berputar-putar atas manusia, maksudnya orang yang mendatangi manusia-manusia, rumah-rumah orang atau manusia-manusia. Tarutuhu yang mengembalikan dia al-luqmatu, satu suap, wal luqmatani dan dua suap, wat tamru suatu kurma, wat tamratani dan dua kurma. Orang melarat itu bukan pengemis, bukan. Orang melarat itu bukan pengemis. Yang datang kepada seseorang kemudian dikasih satu suap, pergi lagi, datang lagi ke orang lain dikasih dua suap, pergi lagi, dikasih satu kurma, pergi lagi, datang lagi orang kasih dua kurma, pergi lagi, datang lagi dikasih duit 1.000, pergi lagi. Itu bukan orang melarat kata baginda Nabi. Walakinnal miskin, tapi orang miskin alladzi adalah orang la yajidu yang dia tidak mendapatkan ghinan kecukupan yughnihi yang dapat mencukupi kehidupan dia, wala yuhtanu dan tidak diketahui lahu keadaan dia, wa yutasaddaq sehingga dia dikasih sedekah alaihi atasnya, sehingga dikasih sedekah alaihi atasnya, wala yaqumu dan dia tidak berdiri fayasalu maka dia mengemis meminta annasa kepada manusia. Muttafaqun alaih. Jadi pengemis itu bukan orang miskin kata Nabi. Datang minta, datang itu bukan orang miskin. Orang miskin itu adalah orang yang betul-betul dia itu sudah tidak cukup kehidupannya. Kemudian tidak ada orang yang tahu sehingga seumpama ada orang tahu kan dia mau ngasih sedekah. Tidak ada orang yang tahu sehingga dia diberi sedekah, tidak ada. Dan dia pun juga tidak berdiri untuk minta-minta kepada orang-orang, tidaknya diem saja sudah. Pokoknya hari itu dapat apa ya hari itu dapat ya dimakan gitu saja kalau ada makanan. Kalau enggak ada makanan ya minum air, itulah namanya miskin. Hakikatnya miskin itu. Muttafaqun alaih. Kenapa kok ini dikatakan seperti itu? Maka kamu jangan menganggap dirimu itu miskin. Akhirnya kamu itu belum miskin. Aslinya belum pantas untuk minta-minta kepada orang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam wa baraka wa tarahama ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa baraka ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma arham wa sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir wa sayyidina Muhammad, Allahumma aslih wa sayyidina Muhammad. ألف بين قلوبهم ومد سيدنا محمد اللهم انصر مد سيدنا محمد اللهم أسر سلطانا نصيرا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sebetulnya ini kan kalau mulai 15 Sya'ban itu sudah mulai buat halaqah untuk membaca Quran sehingga nanti 15 Ramadan itu bisa
khatam. Ini tapi kok utara itu loh, kok nggak ada halaqah itu, kenapa itu kok malah ini perlu di apakan begitu harus begitu. Nah ini di sini alhamdulillah di pusat ini kan sudah jalan semuanya, ya kan? Nah, kenapa orang utara ini kok seperti itu? Nggak tahu yang Trangkil sama Poh Telu itu harusnya itu dibuat seperti itu. Nanti biar khatam. Ini buat amalan, memang ini waktu amalan. Sekarang banyak wabah, banyak musibah. Kalau kita banyak amalan, insya Allah diselamatkan semuanya. Lah malah dikendori.